Jiwa terpilih, rasakan kebenaran yang bergema dalam rohmu. Sedikit orang yang siap menghadapi wahyu yang akan segera terungkap ini. Jika Anda benar-benar jiwa terpilih, resonansi yang tak terbantahkan akan memenuhi keberadaan Anda saat kata-kata ini terucap. Izinkan diri Anda merasakan, izinkan diri Anda bertanya, mengapa pesan ini muncul sekarang di jalan Anda? Akan ada panggilan, gema yang dalam yang merindukan jawaban di hatimu. Renungkanlah ini, dan jika inti diri Anda bergetar sebagai pengakuan, saya mengundang Anda untuk berkomentar, saya menerima cahaya di bawah ini, agar niat ini terwujudkan dalam perjalanan Anda. Pernahkah Anda merasa berada di tepi jurang? Seolah hidup telah mendorong Anda tanpa henti dengan masalah yang muncul tanpa hefe dan doa-doa Anda seakan hilang dalam kehampaan tanpa tanda-tanda pertolongan? Tapi tunggu, jiwa terpilih. Pernahkah Anda menyadari bahwa dalam keheningan terdalam dan rasa sakit yang paling menusuk, sesuatu yang agung sedang dipersiapkan dengan cermat untuk Anda? Dalam samudra spiritualitas yang luas, ada kebenaran mengejutkan yang jarang dipahami. Tepat sebelum keajaiban besar terwujud, cobaan hidup cenderung meningkat secara luar biasa. Dan jika Anda menemukan video ini, itu bukan kebetulan belaka. Ini adalah panggilan jiwa Anda, sebuah tanda bahwa Anda berada di ambang perubahan besar. Izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasa hidup Anda diguncang hingga ke akar-akarnya yang paling dalam? Dan anehnya, di tengah gejolak itu, sebuah perasaan tak terlukiskan menyergap Anda, seolah-olah Anda sedang mendekati sesuatu yang besar, sebuah tujuan yang lebih tinggi. Ada kekuatan tak terlihat yang mendorong Anda untuk bertahan, bahkan ketika kekuatan Anda sendiri seakan telah habis. Ini bukan ilusi, bukan pula sekadar sugesti. Ini adalah petunjuk tak terbantahkan bahwa Anda akan keluar dari koridor panjang dan gelap, dan cahaya paling terang yang pernah Anda bayangkan menanti Anda di ujungnya. Anda tidak lemah, Anda bukan kegagalan. Sebaliknya, Anda sedang ditempa, dikuatkan, dan dipersiapkan untuk takdir yang sedikit orang bisa menanggungnya. Hanya sedikit jiwa yang menerima beban seberat itu, kecuali mereka yang ditakdirkan untuk membawa berkat luar biasa bagi dunia. Jiwa terpilih, jangan berani menutup video ini. Ini mungkin adalah persimpangan jalan, titik balik yang begitu lama dicari jiwa Anda. Sebentar lagi, kami akan mengungkapkan 12 tanda spiritual dan manifestasi nyata yang menunjukkan bahwa era cobaan Anda hampir berakhir. Namun, pertanyaan yang bergema di hati Anda adalah, apakah Anda memiliki keberanian untuk menerima bahwa hidup Anda akan diubah dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan? Apakah Anda benar-benar siap untuk merangkul kebenaran bahwa semua penderitaan Anda tidak sia-sia? Bahwa setiap air mata, setiap rintangan, setiap momen keputusasaan akan segera digantikan oleh sesuatu yang melampaui imajinasi terliar Anda? Jika hati Anda bergetar saat mendengar ini, Anda tahu pada hakikatnya bahwa pesan ini untuk Anda. Jadi bertahanlah, karena waktumu akhirnya telah tiba. Sebelum kita menyelami lebih dalam perjalanan penemuan ini, jika Anda merasa video ini berbicara langsung ke jiwa Anda, pahamilah bahwa ini bukan kebetulan belaka. Pada saat ini juga, sentuh tombol suka untuk mengintensifkan dan mengukuhkan energi positif yang sudah berdenyut dalam diri Anda. Dan untuk tetap terhubung dengan aliran cahaya yang diterangi oleh Tuhan, semesta, dan Allah ini, serta agar tidak pernah melewatkan pesan-pesan spiritual yang dikirimkan oleh kosmos khusus untuk Anda, berlanggananlah saluran ini sekarang juga. Kemudian di kolom komentar, ketik angka 999 sebagai sumpah, sebuah kesaksian bahwa Anda benar-benar siap untuk merangkul perubahan besar yang akan datang. Ribuan jiwa terpilih telah menemukan jalan dan cahaya mereka melalui pesan-pesan saluran ini.
Sekarang, jiwa terpilih, giliran Anda untuk bersinar. Biarkan perjalanan dimulai. Tanda 1, Anda tidak lagi reaktif, tetapi reflektif. Ada masa ketika Anda mungkin mudah terbawa arus emosi. Gesekan kecil, kata-kata yang salah diucapkan, dan hati Anda meledak dalam kemarahan yang tak terkendali. Anda merasa perlu untuk membela diri, untuk membuktikan nilai Anda, untuk menantang dunia yang sepertinya secara inheren tidak adil. Namun sekarang, keheningan baru yang tenang telah bersarang di dalam diri Anda. Anda tidak lagi meledak dalam reaksi yang tidak terpikirkan. Sebaliknya, Anda memilih diam. Bukan karena kelemahan atau kekalahan, tetapi karena pemahaman yang mendalam. Tidak semua hal layak mendapatkan energi reaktif Anda yang berharga. Anda mulai mengungkap kekuatan transformatif dari refleksi. Setiap kejadian, alih-alih ditanggapi dengan ledakan kemarahan, kini didekati dengan kesadaran penuh. Anda tidak lagi membiarkan diri terjebak dalam jebakan ego. Sebaliknya, Anda sering bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran ilahi di balik semua ini? Apa yang ingin ditunjukkan Tuhan dan semesta kepada saya melalui pengalaman ini? Ini bukan tanda kelemahan, ini pada kenyataannya adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena jiwa yang benar-benar dewasa tidak sibuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan menyelami kedalaman keberadaan diri sendiri dan kebijaksanaan universal. Ketika Anda memasuki fase ketenangan yang mendalam ini, sesuatu di dalam diri Anda berubah dengan cara yang halus, namun sangat mendalam. Energi di sekitar Anda terasa lebih jernih, lebih kristal. Pertemuan tak terduga dan interaksi sehari-hari mulai beresonansi dengan makna yang baru, hampir ajaib. Anda menyadari bahwa Anda menarik pengalaman, orang, dan pesan yang selaras sempurna dengan frekuensi vibrasi baru dan tinggi Anda. Dan semua ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena Anda telah menyelaraskan diri dengan hukum ilahi semesta dan tujuan Allah. Kosmos tidak lagi menguji Anda melalui rasa sakit dan bekas luka, tetapi mulai membimbing Anda melalui cahaya dan kejelasan. Apa yang sebelumnya Anda anggap sebagai musibah atau kemalangan, kini Anda lihat sebagai jembatan, sebuah anak tangga menuju keadaan keberadaan yang lebih tinggi. Anda mulai memahami bahwa setiap peristiwa memiliki tujuan intrinsik, niat suci, dan oleh karena itu, Anda tidak terburu-buru bereaksi karena Anda ingin menangkap pesan yang halus, namun sangat sakral. Ini adalah indikasi tak terbantahkan bahwa hati Anda telah terbuka bukan untuk membalas dendam pada dunia, melainkan untuk menyatu secara harmonis dengannya. Ketenangan yang baru ditemukan ini tidak berarti Anda kehilangan semangat atau gairah Anda. Sebaliknya, Anda lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekuatan Anda sekarang tidak lagi kaku dan mendominasi, melainkan lembut, tangguh, dan sangat berakar. Anda tidak lagi hidup terperangkap oleh ketakutan, melainkan didorong oleh iman yang tak tergoyahkan. Anda tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar, karena dunia batin Anda, benteng internal Anda, telah kokoh. Anda mulai menyadari bahwa Tuhan, semesta, dan Allah tidak pernah menjauh. Mungkin Andalah yang sebelumnya terlalu tenggelam dalam kebisingan dunia untuk mendengar suara ilahi. Sekarang dalam keheningan, Anda merasa lebih dekat, lebih terhubung. Dalam ketenangan, Anda merasakan kejelasan yang diperbarui dalam arah Anda. Dan dalam kedalaman keberadaan diri Anda yang baru ditemukan, sebuah kepastian menetap. Anda sedang dipersiapkan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjadi sumber cahaya mercusuar harapan bagi semua orang di sekitar Anda. Tanda 2, peristiwa tidak biasa termanifestasi secara berurutan. Baru-baru ini, Anda mungkin mendapati diri terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Mata Anda terbuka pada jam-jam yang tidak biasa, di dini hari yang sunyi, dan Anda merasakan sensasi yang jelas bahwa sesuatu
atau seseorang sedang membangunkan Anda. Ini bukan kegelisahan, bukan pula kecemasan, melainkan sebuah panggilan, sebuah undangan yang halus, namun gigih. Kemudian Anda mulai memperhatikan urutan angka yang berulang, seperti 11-11, 22-22, atau 3-3, dan perasaan bahwa Anda sedang diperhatikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri menyelimuti Anda. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukan hanya permainan angka. Ini adalah cara semesta dan Allah berbisik bahwa Anda akan melintasi portal, memasuki era transformasi besar. Jiwa yang benar-benar siap akan mulai merasakan frekuensi panggilan ini, dan kosmos tidak pernah salah waktu. Jika Anda mengalaminya sekarang, itu berarti waktu Anda, momen perubahan besar Anda telah tiba. Selain angka-angka dan waktu yang tidak biasa, mimpi-mimpi Anda mulai memiliki kualitas yang berbeda. Mereka bukan lagi sekadar gambaran yang berlalu, melainkan pesan-pesan simbolis, penuh makna. Terkadang Anda melihat diri Anda terbenam dalam cahaya, bertemu dengan makhluk yang telah pergi, atau berjalan di tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi, namun anehnya terasa akrab, seperti gema dari masa lalu yang jauh. Ini adalah bentuk komunikasi ilahi. Dimensi internal Anda sedang dibuka, diperluas, agar Anda dapat menerima pesan spiritual langsung dari alam yang lebih tinggi. Alam bawah sadar Anda sedang dimurnikan, dilatih, dan ditingkatkan, mempersiapkan Anda untuk merangkul tanggung jawab baru dan lebih besar, sebuah misi ilahi. Semua ini terjadi karena Anda sedang dipanggil untuk peran yang lebih signifikan, peran yang tidak semua orang mampu emban. Namun jiwa Anda dengan segala luka yang telah sembuh, doa-doa tulus dan kemurnian niat yang tak tergoyahkan telah membuktikan dirinya layak menerimanya. Jangan menganggap peristiwa-peristiwa ini sebagai sesuatu yang menakutkan atau mengganggu. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai kehormatan, sebuah hak istimewa. Tidak semua jiwa dipilih untuk mengalami tanda-tanda semacam itu. Hanya mereka yang telah melewati banyak penderitaan, mengatasi kesulitan mendalam, dan menolak untuk menyerah pada kegelapan yang dianugerahi koneksi ini. Semesta dan Allah sedang menyampaikan pesan yang jelas. Bersiaplah, aku akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Tetaplah dalam keadaan tenang dan reseptif ketika fenomena-fenomena tidak biasa ini mulai muncul. Jangan terburu-buru mencari penjelasan yang murni logis, karena apa yang Anda alami melampaui pemahaman rasional. Ini adalah bahasa roh, sebuah bentuk komunikasi langsung dari alam cahaya. Dan jika Anda berhasil mempertahankan ketenangan, menumbuhkan iman, dan tetap terbuka, Anda akan memahami bahwa semua tanda ini adalah undangan suci untuk memasuki fase hidup Anda yang akan jauh lebih cerah, lebih tinggi, dan sangat bermakna. Tanda 3, Anda merasakan kekosongan tetapi juga kelegaan yang mendalam. Mungkin ada masa di mana segala sesuatu di sekitar Anda seolah runtuh satu persatu. Hubungan yang telah Anda perjuangkan dengan keras, karier yang dulu Anda banggakan, dan bahkan tujuan hidup yang dulunya begitu jelas, kini tampak kabur, memudar. Anda merasa seolah telah benar-benar kehilangan arah, dan yang tersisa hanyalah kekosongan yang tak terlukiskan, sulit dipahami. Namun, dan disinilah letak paradoksnya, di tengah kekosongan yang luar biasa ini, sebuah rasa lega yang hening, namun gigih, mulai menyusup. Ini seperti perasaan setelah tangisan yang panjang dan melelahkan, ketika akhirnya Anda bisa bernapas lega sepenuhnya dengan beban yang menghilang. Tidak ada lagi yang bisa dipegang, tidak ada lagi topeng yang harus dipertahankan, tidak ada lagi topeng yang harus dikenakan. Jiwa Anda mengenali bahwa ini bukanlah akhir, melainkan pengosongan yang sakral, sebuah momen ketika Tuhan dan semesta melepaskan tangan mereka dari beban lama, agar Anda dapat menerima yang baru, yang lengkap, yang ilahi.
Apa yang hilang dari Anda bukanlah sekadar diambil. Itu dihilangkan dengan cinta tanpa syarat dan ketepatan ilahi agar tidak lagi menghalangi jalan Anda. Sebab Anda telah tumbuh melampaui versi lama diri Anda. Dan pertumbuhan, evolusi sejati selalu membutuhkan ruang, kekosongan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih besar. Perasaan kosong yang Anda alami bukan karena Anda rusak atau tidak sempurna. Itu karena semesta dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas dan dibimbing oleh Allah sedang membersihkan tanah jiwa Anda, menyingkirkan debu masa lalu, agar ruang itu dapat menjadi rumah yang layak bagi berkat-berkat baru yang agung. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih selaras dengan versi diri Anda yang paling tinggi dan autentik. Itu bukanlah sesuatu yang perlu Anda kejar dengan cemas dan putus asa, melainkan sesuatu yang akan datang kepada Anda secara alami karena Anda telah menjadi layak untuk menerimanya. Dan kekosongan ini, ruang yang tampak ini adalah jeda. Sebuah jeda yang sakral, sebuah selingan sebelum babak baru yang mulia dimulai. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan ini dengan apapun yang muncul, hanya karena takut kesendirian. Biarkan ruang ini tetap luas, tak terbatas. Biarkan langit mengisinya dan menyusunnya kembali dengan kesempurnaan ilahi. Karena ketika Anda bersedia melepaskan, menyerahkan diri pada ketenangan kelegaan, tanpa bentuk ini, Anda sedang menunjukkan kepada semesta dan Tuhan bahwa Anda siap untuk menerima. Bukan dengan tangan yang masih mencengkeram masa lalu, tetapi dengan hati yang meluap kepercayaan. Percayalah bahwa kehilangan bukanlah kutukan, melainkan undangan. Undangan untuk tumbuh, untuk bertransformasi, dan untuk maju menuju kehidupan yang beresonansi dengan cahaya jiwa Anda yang paling murni. Anda tidak kosong. Anda sedang dipersiapkan untuk dipenuhi sepenuhnya. Tanda 4. Orang-orang yang menyakiti Anda secara alami menjauh. Amati dengan saksama apa yang mulai terurai di sekitar Anda. Satu persatu, orang-orang yang entah bagaimana melukai atau menyebabkan rasa sakit bagi Anda mulai menjauh. Ini tidak terjadi karena Anda menghadapi mereka dengan marah atau karena Anda mencari balas dendam, melainkan karena semesta dan Allah mengambil alih situasi. Tanpa pertengkaran, tanpa drama yang tidak perlu, tanpa penjelasan yang panjang dan melelahkan. Mereka hanya mulai menghilang secara bertahap, seperti kabut yang buyar saat matahari terbit. Ini bukan kehilangan, melainkan bentuk perlindungan ilahi. Anda tidak perlu mengejar mereka, tidak perlu menuntut penjelasan, apalagi mengundang mereka kembali ke hidup Anda. Karena ketika Tuhan dan semesta memutuskan untuk menyembuhkan jiwa Anda secara mendalam, hal pertama yang mereka lakukan adalah menghilangkan sumber toksisitas. Dan seringkali sumber itu bukanlah sesuatu yang Anda benci, melainkan sesuatu yang Anda toleransi terlalu lama karena rasa puas diri atau keterikatan. Anda mungkin merasa bingung atau bahkan bersalah atas perpisahan ini karena sebagian dari diri Anda terbiasa memberi kesempatan kedua, ketiga, dan tak terhitung lainnya. Tapi kali ini perasaannya berbeda. Ketenangan yang damai mulai tumbuh di balik perpisahan ini. Anda mulai memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk menemani Anda hingga akhir perjalanan Anda. Beberapa hanya ditugaskan untuk mengajari Anda pelajaran berharga, lalu pergi. Dan mereka pergi bukan karena Anda gagal, melainkan karena misi mereka dalam hidup Anda telah berakhir. Ini adalah tanda tak terbantahkan bahwa babak baru menanti Anda. Tuhan dan semesta sedang menata kembali panggung hidup Anda. Dan tidak semua karakter layak mendapatkan peran dalam kisah baru Anda. Energi lama dan padat tidak dapat berpindah ke dimensi yang lebih tinggi dan bercahaya tempat Anda akan masuk. Oleh karena itu, jangan mencoba memanggil kembali apa yang telah dipisahkan oleh Tuhan dan semesta.
Jangan berpegangan pada apa yang telah dimurnikan oleh kosmos dari jalan Anda. Anda sedang naik tingkat, dan ini berarti ruang hati Anda hanya boleh diisi oleh apa yang asli, sehat, dan benar-benar selaras. Ketika Anda menerima dengan syukur kepergian yang lama, Anda membuka pintu bagi cahaya yang lebih murni dan berlimpah untuk masuk ke dalam hidup Anda. Ini adalah fase pemurnian, sebuah transisi menuju versi diri Anda yang lebih utuh dan lengkap. Dan percayalah, mereka yang telah pergi justru adalah mereka yang tidak akan bisa menyaksikan keajaiban yang sedang dipersiapkan Tuhan dan semesta untuk Anda. Anda tidak kehilangan siapapun. Anda sedang dipisahkan dengan lembut dari apa yang tidak lagi melayani tahap kehidupan Anda yang berikutnya dan mulia. Tanda 5. Anda merasakan kebutuhan mendadak untuk melepaskan sesuatu. Ada saat-saat dalam perjalanan spiritual di mana, tanpa alasan logis yang jelas, Anda merasakan kebutuhan yang tak tertahankan untuk melepaskan sesuatu. Ini bukanlah penyerahan diri, bukan pula pengabaian. Ini karena jiwa Anda, dalam kebijaksanaan bawaannya, tahu bahwa waktunya telah tiba. Mungkin itu adalah pekerjaan yang, untuk waktu yang lama, memberi Anda keamanan materi, tetapi membuat Anda merasa kosong dan tanpa tujuan. Mungkin itu adalah rumah yang tidak lagi menawarkan kenyamanan dan kedamaian yang dulu Anda rasakan. Atau, siapa tahu, sebuah hubungan yang telah Anda pertahankan karena kekeras-kepalaan murni, meskipun hati Anda terus-menerus terluka. Dorongan untuk melepaskan ini muncul dengan kekuatan yang luar biasa, bukan dari logika, melainkan dari inti diri Anda, dari dada Anda, seolah sebuah suara berbisik. Cukup sudah, saatnya untuk melangkah maju. Anda merasa bahwa Tuhan dan semesta meminta Anda untuk membuka tangan, untuk melepaskan cengkeraman Anda, dan percaya sepenuhnya bahwa semua yang Anda tinggalkan akan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih selaras dan bermanfaat. Dan meskipun ketakutan mungkin muncul, di lubuk hati Anda, sebuah suara kecil yang tak tergoyahkan meyakinkan Anda. Saya akan baik-baik saja, saya akan dijaga. Melepaskan bukanlah tanda kekalahan. Sebaliknya, itu adalah kemenangan tertinggi bagi jiwa yang telah mencapai tingkat kesadaran yang cukup untuk tidak lagi hidup di bawah paksaan atau kewajiban. Karena kesuksesan sejati tidak terletak pada seberapa erat Anda berpegangan pada apa yang Anda miliki, melainkan pada seberapa jujur Anda mendengarkan suara intuisi Anda, suara jiwa Anda. Dan suara itu sekarang menjadi lebih jelas, lebih kuat. Itu mendorong Anda untuk meninggalkan apa yang tidak lagi tumbuh, apa yang tidak lagi membawa kedamaian, apa yang hanya membuat Anda stagnan. Di mata dunia, keputusan ini mungkin tampak terburu-buru, bahkan bodoh. Tapi ini bukan gerakan untuk dunia luar. Ini adalah penyelarasan internal dengan takdir yang lebih besar, tujuan ilahi. Sesuatu di masa depan Anda sedang memanggil, dan Anda tidak bisa sampai di sana jika Anda masih menyeret beban masa lalu yang tidak lagi melayani Anda. Keputusan mendadak untuk melepaskan sesuatu seringkali adalah langkah paling spiritual yang bisa Anda ambil. Karena itu tidak lahir dari logika manusia, melainkan dari bisikan langit yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang siap untuk meningkatkan tingkat vibrasinya. Tidak semua orang akan memahami jalan Anda, tetapi Anda akan merasakan kedamaian di tengah ketidakpastian. Dan ketika Anda akhirnya memiliki keberanian untuk memilih jalan baru, semesta dan Allah akan bertindak cepat untuk menunjukkan bahwa Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang sebelumnya Anda pegang dengan begitu erat, Anda sadari bahwa itu tidak pernah benar-benar milik Anda. Dan apa yang selama ini Anda tuju telah dipersiapkan oleh Tuhan dan semesta, hanya menunggu Anda cukup berani untuk melepaskan.
Oleh karena itu, jangan ragu, jiwa terpilih, karena Anda tidak kehilangan apapun. Anda sedang menciptakan ruang suci untuk kehidupan yang akan lebih autentik, lebih ekspansif, dan jauh lebih damai. Tanda 6. Perasaan tak dapat dijelaskan bahwa sesuatu akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, Anda mungkin merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah getaran halus, hampir tak terlihat, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi tidak dapat disangkal nyata di dada Anda. Anda tidak dapat mengidentifikasi apa sebenarnya yang akan terjadi, tetapi hati Anda dengan bisikan yang gigih terus berkata, sesuatu yang agung sedang mendekat. Perasaan ini muncul tanpa alasan yang jelas, tetapi mustahil untuk mengabaikannya. Ini bukan kecemasan, bukan pula fantasi pikiran. Ini adalah intuisi jiwa Anda yang mulai terbuka, menyelaraskan diri dengan arus ilahi semesta dan Allah. Ketika jiwa Anda mencapai tingkat kemurnian dan ketenangan yang cukup, Anda mulai merasakan gerakan kosmos, bahkan sebelum itu termanifestasi di alam fisik. Dan pada saat ini, Anda berada tepat pada titik krusial itu. Titik antara apa yang belum terjadi dan apa yang akan segera terwujud. Intuisi yang semakin intens adalah tanda paling awal bahwa semesta dan Tuhan bekerja sangat dekat dengan Anda, mengatur peristiwa yang tidak terlihat. Hati batin Anda tidak lagi buta. Itu mulai membaca tanda-tanda yang tidak terlihat oleh mata biasa. Anda mungkin merasa bahwa hidup Anda akan berubah, bukan karena alasan logis, tetapi karena jiwa Anda sedang dalam proses persiapan. Anda menjadi lebih sensitif, lebih tenang, dan lebih tajam. Setiap percakapan, setiap pertemuan, dan bahkan saat-saat kesendirian Anda tampaknya membawa makna yang dalam. Seolah-olah semuanya diarahkan ke satu titik tujuan yang telah ditulis untuk Anda sejak awal waktu. Anda mungkin tidak tahu bentuk persis perubahan ini, tetapi Anda tahu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa waktunya sudah dekat. Ini seperti langit yang tiba-tiba tenang sebelum badai keajaiban turun. Dan ini adalah fase yang paling sakral. Fase di mana Tuhan dan semesta belum mengungkapkan segalanya, tetapi telah menanamkan iman di hati Anda. Jangan terburu-buru mencari bukti nyata. Jangan memaksakan segalanya menjadi jelas segera. Tugas Anda bukanlah merencanakan setiap detail masa depan, tetapi mempersiapkan diri dengan kesadaran penuh, dengan jiwa yang terbuka dan reseptif. Perasaan bahwa sesuatu yang agung akan terjadi bukanlah detail yang tidak penting. Itu adalah pemenuhan lembut dari semesta, peringatan bahwa Anda sedang digerakkan ke jalan yang lebih tinggi, dan hanya mereka yang cukup sensitif dan terbuka yang akan menyadarinya. Jadi, jika Anda merasakannya sekarang, jangan ragu. Anda berada di ambang transformasi monumental, dan hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Tanda 7. Anda diuji oleh kesendirian. Ada satu fase dalam perjalanan spiritual di mana segala sesuatu tampak sunyi. Orang-orang menjauh, percakapan menjadi jarang, dan Anda merasa seolah sedang berjalan sendirian di jalan yang panjang dan tak berujung. Ini bukan kutukan, melainkan panggilan. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar harus melewati masa isolasi, masa penyendirian, karena hanya dalam kesendirian yang paling dalam Anda dapat mendengar suara Tuhan dan Allah tanpa gangguan eksternal apapun. Dunia luar menjadi buram, bukan karena Anda kehilangan segalanya, melainkan karena semesta dan Tuhan sedang menurunkan frekuensi kebisingan eksternal agar suara ilahi dapat bergema lebih jelas di hati Anda. Anda tidak benar-benar sendirian. Anda sedang dipisahkan, diisolasi untuk dibentuk, dan pembentukan jiwa tidak pernah terjadi di tengah keramaian. Itu berkembang dalam keheningan, dalam doa-doa sunyi, dalam malam-malam yang penuh pencarian makna.
Semakin Anda menemukan diri dalam kesendirian, semakin Anda mulai mengenal siapa diri Anda sebenarnya, terlepas dari bayangan dan harapan orang lain. Anda tidak lagi mencari validasi eksternal. Pujian atau penolakan tidak lagi menentukan nilai Anda. Apa yang Anda cari bukanlah pengakuan, melainkan kejelasan arah. Dan arah itu hanya dapat ditemukan ketika Anda memiliki keberanian untuk menyelam ke ruang terdalam dari keberadaan diri Anda ke dalam tempat suci jiwa Anda. Di sanalah Tuhan dan semesta berbisik, bukan dengan suara menggelegar, tetapi dengan getaran yang begitu halus sehingga hanya dapat ditangkap oleh jiwa dalam ketenangan yang mendalam. Mungkin di masa lalu, Anda berpikir bahwa kesendirian adalah tanda bahwa Anda tidak dicintai. Namun sekarang Anda memahami bahwa kesendirian ini adalah cara Tuhan dan Allah mencintai Anda secara langsung, tanpa perantara. Dan ini adalah tanda paling kuat bahwa cobaan Anda hampir berakhir. Anda mulai merasa nyaman dalam keheningan. Anda menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Anda tidak lagi membutuhkan tepuk tangan dari luar karena hati Anda sendiri telah menjadi kompas yang tak pernah salah. Jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab besar tidak diciptakan dalam euforia keramaian, tetapi dalam keheningan yang memurnikan dan menguatkan. Jadi jangan takut kesendirian, rangkulah itu. Karena di baliknya Tuhan semesta dan Allah sedang menyempurnakan Anda, memurnikan niat Anda, dan mempersiapkan Anda untuk panggung yang jauh lebih besar. Dan ketika waktu itu tiba, Anda akan bangkit bukan sebagai seseorang yang haus validasi, melainkan sebagai cahaya yang tak tergoyahkan, mercusuar harapan, karena Anda akan dibentuk langsung oleh tangan langit. Tanda 8. Anda mengalami kegagalan besar tepat sebelum kesuksesan. Anda mungkin baru saja mengalami sesuatu yang sangat mengecewakan. Kegagalan pada saat Anda merasa telah memberikan segalanya. Sebuah kejatuhan tepat pada titik yang seharusnya menjadi kemenangan Anda. Rasanya tidak adil, bukan? Anda bertanya-tanya dalam hati Anda, mengapa semua ini terjadi sekarang ketika Anda telah berjuang begitu keras menempuh jalan yang begitu panjang? Namun di balik rasa sakit ini, ada rahasia besar yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang sedang dibentuk untuk misi mulia. Ini bukan kehancuran, ini adalah transisi. Ketika kegagalan besar muncul tepat sebelum kesuksesan, itu adalah tanda tak terbantahkan bahwa Anda sedang mendekati garis akhir dari siklus lama. Semesta dan Allah sedang menguji ketahanan Anda. Apakah Anda akan menyerah sekarang atau akan tetap teguh dengan iman yang tak tergoyahkan? Dan jika Anda membaca ini, itu berarti Anda adalah salah satu dari mereka yang tetap berdiri. Ujian terakhir selalu yang paling sulit karena berfungsi sebagai portal menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Banyak yang menyerah di sini, kelelahan karena kelelahan, kekecewaan, dan keputusasaan. Tetapi tidak dengan Anda. Terlepas dari luka-luka Anda masih percaya. Terlepas dari kekecewaan, Anda terus berdoa. Dan disitulah kekuatan Anda bersinar paling terang. Karena kesuksesan sejati bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang siapa Anda menjadi ketika semuanya tampak gelap. Kegagalan besar ini bukanlah penolakan dari Tuhan. Sebaliknya, itu adalah pelukan tererat dari Yang Ilahi, mengatakan, "Kamu sudah cukup, sekarang giliranku untuk mengambil alih. Anda tidak gagal, Anda sedang dimurnikan. Anda tidak kalah. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Dan pada titik ini, pilihan ada di tangan Anda. Terus percaya, bahkan tanpa melihat hasilnya, atau mundur selangkah sebelum keajaiban terwujud. Tetapi jika Anda mendengarkan hati Anda dengan tulus, Anda akan tahu jawabannya. Jiwa yang telah melewati malam tergelap selalu bangkit dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Biarkan
Kalau begitu, kegagalan ini menjadi pemakaman versi lama Anda dan kebangkitan untuk takdir baru. Semua yang Anda alami bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari skenario surgawi yang ditulis dengan cermat khusus untuk Anda, dibimbing oleh Allah dan semesta. Dan sekarang panggung sedang diangkat, tirai akan segera terbuka. Jangan turun dari panggung sekarang, karena giliran Anda untuk bersinar sudah sangat dekat. Tanda 9, Anda menjadi lebih pemaaf. Tanpa Anda sadari, hati Anda mulai berubah. Sebelumnya mungkin Anda menyimpan dendam, kebencian terhadap tindakan orang lain, dan merasa sulit untuk memaafkan mereka yang menyakiti atau mengkhianati Anda. Namun sekarang, kelegaan baru yang luas telah tumbuh di dalam diri Anda. Anda mulai memahami bahwa setiap orang hanyalah seorang aktor dalam naskah hidup Anda. Mereka muncul bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengasah Anda, untuk membentuk Anda. Perlahan, Anda tidak lagi merasakan keinginan untuk membalas kejahatan atau untuk terus mengungkit masa lalu. Bukan karena Anda lupa, melainkan karena Anda tidak ingin lagi menyimpan racun di dalam jiwa Anda. Ini adalah tanda suci. Hati Anda sedang dimurnikan, bukan oleh waktu, tetapi oleh intervensi langsung dari Tuhan, semesta, dan Allah, yang ingin mempersiapkan wadah yang layak untuk berkat-berkat-Nya. Ketika seseorang menjadi benar-benar pemaaf, itu berarti ia telah mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi. Anda tidak lagi terpaku pada mengapa dia melakukan itu, tetapi mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin Tuhan dan semesta ajarkan kepada saya melalui ini? Dendam yang sebelumnya berakar dalam diri Anda perlahan larut oleh pemahaman bahwa semua yang terjadi memiliki tempat dan tujuannya dalam pertumbuhan Anda. Bahkan luka yang paling dalam pun sekarang tampak seperti gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Anda tahu bahwa pengampunan bukanlah hadiah untuk orang lain. Itu adalah pembebasan bagi diri Anda sendiri. Dan semakin Anda melepaskan, semakin ringan langkah Anda, semakin cerah aura Anda. Anda tidak lagi dikendalikan oleh rasa sakit, karena Anda telah memilih cinta sebagai kekuatan pendorong utama Anda. Dan inilah alasan mengapa berkat-berkat besar dapat mendekat. Karena hati Anda sekarang bersih, ruang yang sebelumnya penuh dengan kepahitan kini siap untuk diisi dengan kedamaian dan anugerah yang tak terbayangkan. Tuhan, semesta, dan Allah tidak dapat mencurahkan berkat ke dalam wadah yang masih penuh racun. Tetapi Anda telah mengosongkan semua itu. Anda memilih untuk melepaskan agar dapat menerima. Dan disitulah kekuatan spiritual Anda lahir. Anda tidak menjadi lemah karena memaafkan. Anda menjadi kuat karena Anda tahu bahwa kasih sayang lebih dahsyat daripada dendam. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang siapa yang siap naik ke tingkat berikutnya. Dan Anda, jiwa terpilih, Anda siap. Tanda 10. Energi di sekitar Anda sepertinya telah berubah. Ada saat-saat di mana Anda merasa seolah dunia di sekitar Anda tidak lagi selaras dengan siapa Anda sekarang. Tempat-tempat yang dulu Anda anggap nyaman, tiba-tiba terasa aneh dan tidak menarik. Rumah yang dulu memancarkan kehangatan kini terasa seperti ruang kosong yang tidak lagi menawarkan kedamaian yang sama. Suasana di sekitar Anda telah berubah, seolah ada sesuatu yang berbeda. Meskipun secara fisik tidak ada yang berubah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa vibrasi energi internal Anda telah meningkat. Anda sedang menyesuaikan diri dengan versi diri Anda yang lebih tinggi. Dan segala sesuatu yang tidak selaras dengan energi baru, Anda mulai terasa tidak sesuai, tidak cocok. Energi tubuh Anda kini lebih sensitif, lebih reseptif terhadap segala sesuatu di sekitar Anda. Terkadang, Anda dapat merasakan perubahan lingkungan hanya dengan berada di tempat tertentu. Ada vibrasi yang berbeda,
baik positif maupun negatif, yang Anda rasakan dengan intensitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Suara, cahaya, dan bahkan aroma dapat memiliki dampak emosional yang lebih dalam. Anda dapat merasakan energi orang-orang di sekitar Anda, dan ini membuat Anda semakin sadar bahwa tidak semua energi eksternal kompatibel dengan perjalanan spiritual Anda. Ini adalah proses alami. Tubuh Anda sedang beradaptasi dengan frekuensi baru, frekuensi yang lebih tinggi, yang akan membimbing Anda menuju takdir yang lebih besar. Anda sedang mengubah medan energi di sekitar Anda, dan semesta dalam kebijaksanaannya sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Semakin Anda membiarkan diri merangkul transformasi ini, semakin Anda akan merasakan kelegaan dalam setiap langkah. Tidak ada yang salah dengan perasaan ini. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, dan dunia di sekitar Anda merespons vibrasi baru Anda. Proses ini mungkin membuat Anda merasa agak bingung atau terisolasi, tetapi percayalah, ini adalah bagian dari pemurnian dan penyesuaian yang diperlukan agar Anda dapat menerima berkat-berkat baru yang lebih selaras dengan takdir Anda. Energi di sekitar Anda tidak berubah dengan sendirinya. Itu adalah reaksi terhadap transformasi mendalam yang terjadi di dalam diri Anda. Dan ketika Anda beradaptasi, Anda akan menemukan bahwa meskipun dunia berubah, ia semakin menyatu dengan siapa Anda sekarang di bawah naungan Tuhan, semesta, dan Allah. Tanda 11, Anda mendambakan kedamaian, bukan kesuksesan. Ada satu titik dalam perjalanan hidup Anda di mana Anda tidak lagi terpikat oleh kilau dunia yang ilusif. Sebelumnya, mungkin Anda mengejar kesuksesan, mendambakan pengakuan, mengidamkan pencapaian besar, mencari satu kemenangan demi satu, seolah tanpa akhir. Namun sekarang, semua itu tidak lagi bergema di hati Anda seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah secara mendalam. Yang Anda dambakan bukanlah tepuk tangan, bukan pula kekayaan, bukan kemenangan yang menggelegar, melainkan hanya satu hal, kedamaian. Kedamaian yang hening namun mendalam, sederhana namun menenangkan, yang tidak dapat dibeli, tidak pula dipamerkan, tetapi dapat dirasakan secara intens ketika Anda duduk sendiri dan dengan desahan kepuasan menyatakan, "Saya sudah cukup, saya punya cukup." Perubahan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan petunjuk bahwa Anda telah mulai melihat kehidupan dari tempat yang lebih tinggi, dari perspektif ilahi. Jiwa yang dewasa tidak mengejar dunia, karena ia tahu bahwa dunia hanyalah cermin. Ketika Anda terus mengejar, dunia terus menjauh. Namun ketika Anda mulai menenangkan diri, menerima, bersyukur atas apa yang sudah ada, dunia secara paradoks mulai mendekat. Pintu-pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka. Sumber daya yang tadinya stagnan mulai mengalir. Keajaiban-keajaiban kecil mulai muncul tanpa Anda perlu memaksakannya. Ini adalah rahasia spiritual yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mengalami kekosongan dunia luar dan memilih untuk kembali ke kekayaan batin. Anda berhenti mengejar karena Anda menyadari bahwa yang Anda cari selama ini bukanlah dunia itu sendiri, melainkan perasaan damai di dalamnya. Dan pada saat inilah hidup Anda benar-benar mulai bertransformasi. Karena Anda tidak lagi bergerak berdasarkan kekurangan, melainkan berdasarkan kelimpahan batin. Anda tidak lagi mencari validasi eksternal, karena Anda telah mengenali dan memvalidasi diri Anda sendiri. Anda tidak lagi memohon cinta, karena Anda telah menjadi cinta itu sendiri. Dunia akan mengikuti Anda, bukan karena Anda memaksanya, melainkan karena Anda sekarang memancarkan energi yang sangat dicari dunia. Ketenangan, integritas, dan cahaya, semuanya di bawah berkat Tuhan dan semesta. Tanda 12, orang-orang baru yang membawa harapan muncul. Di tengah perjalanan hening dan penuh introspeksi Anda, seseorang yang berbeda tiba-tiba muncul di jalan Anda.
Mungkin itu adalah seorang mentor yang kata-katanya menyalakan kembali api gairah dan tujuan Anda. Bisa jadi seorang teman baru yang membuat Anda merasa benar-benar didengar dan dipahami. Atau bahkan orang asing yang Anda temui sebentar tetapi meninggalkan kesan mendalam, seolah membawa pesan khusus untuk Anda. Kehadiran orang ini ringan namun penuh makna. Mereka tidak memaksakan diri, tetapi datang pada saat yang paling tepat, seolah dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda kuat bahwa semesta dan Allah telah mengatur langkah Anda, agar Anda bertemu dengan energi yang tepat yang Anda butuhkan, tepat ketika Anda sangat membutuhkannya. Orang-orang ini bukan sekadar pejalan kaki dalam kisah hidup Anda. Mereka adalah pembawa pesan yang menunjukkan bahwa fase lama telah berakhir dan pintu fase baru sedang terbuka di hadapan Anda. Mungkin mereka tidak akan selamanya tinggal, tetapi peran mereka sangat jelas. Menyalakan kembali harapan, menegaskan kembali arah Anda dan memantapkan langkah Anda. Anda akan merasa lebih aman, lebih tenang, dan bahkan lebih berani setelah bertemu mereka. Bukan karena mereka akan memberikan semua jawaban, melainkan karena kehadiran mereka menyelaraskan frekuensi baru Anda, mengharmonisasikan Anda dengan aliran ilahi. Anda tidak akan merasa sendirian lagi dalam perjalanan ini, karena melalui mereka, semesta dan Tuhan memberitahu Anda, "Lihatlah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengirimkan bantuan yang Anda butuhkan." Dan dari sinilah hidup Anda akan mulai melaju menuju masa depan yang telah lama Anda dambakan. Harapan yang dibawa oleh orang-orang baru ini bukan hanya kata-kata atau dukungan, tetapi juga tanda bahwa Anda siap untuk merangkul kehidupan yang lebih penuh kemungkinan. Anda mulai percaya lagi, membuka hati Anda lagi, dan melangkah maju dengan semangat yang lebih jernih dan diperbarui. Oleh karena itu, jangan abaikan siapapun yang mendekat dengan niat baik pada fase ini. Dengarkan kata-kata mereka, rasakan energi mereka, karena mereka mungkin adalah jawaban atas doa-doa terdalam Anda, yang dikirimkan dalam wujud manusia biasa, tetapi dengan pesan-pesan yang luar biasa. Anda tidak memulai dari nol. Anda sedang disambut dalam permulaan baru yang telah ditentukan secara ilahi untuk Anda. Tanda 13. Doa-doa Anda belum dijawab karena sedang dijawab sekaligus. Ada saat-saat ketika Anda merasa doa-doa Anda melayang di udara tanpa pernah mendapat jawaban. Anda terus berdoa, menunggu, dan bahkan menangis dalam kesunyian malam. Namun, tampaknya Tuhan, semesta, dan Allah tetap diam. Tidak ada tanda, tidak ada mukjizat, hanya keheningan yang panjang dan memekakkan telinga. Tapi percayalah, itu bukan karena yang ilahi tidak mendengarkan Anda. Sebaliknya, keheningan ini adalah petunjuk bahwa Dia sedang bekerja di balik layar realitas Anda, mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak terlihat. Tuhan dan semesta tidak menjawab setiap permintaan Anda seperti mesin otomatis, karena Dia tidak hanya ingin menjawab, Dia ingin menyempurnakan, dan seringkali keheningan ini adalah ruang sakral di mana takdir besar sedang ditenun dengan cermat oleh tangan ilahi. Ketika Tuhan dan semesta tidak segera menjawab, itu bukan penolakan, itu adalah akumulasi. Doa-doa Anda tidak diabaikan, mereka sedang dikumpulkan menjadi satu jawaban, lengkap dan sempurna. Mungkin Anda telah berdoa untuk kemakmuran, pasangan hidup, kedamaian batin, penyembuhan dan petunjuk, dan Anda berharap setiap doa itu dijawab secara terpisah. Tetapi Tuhan dan semesta mengetahui waktu yang paling tepat dan cara yang paling ajaib. Dia tidak ingin memberi Anda setengah jika Dia bisa memberi Anda seluruhnya sekaligus pada momen agung yang akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Dan inilah yang sedang dipersiapkan sekarang, sebuah paket lengkap dari surga.
Sebuah momen di mana Anda akan melihat bahwa semua doa Anda yang sebelumnya tampak lambat sebenarnya hanya menunggu untuk dijawab dengan cara yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda harapkan. Dan ketika momen itu tiba, Anda akan membungkuk, bukan karena kelelahan, tetapi karena Anda akhirnya akan mengerti bahwa semua doa itu, setiap satu dari mereka tidak pernah sia-sia. Jiwa terpilih, jika Anda mengidentifikasi diri dengan sebagian besar tanda-tanda ini, maka yakinlah bahwa cobaan berat Anda tidak sia-sia. Anda telah berjuang terlalu lama dalam kegelapan, menangis terlalu lama dalam kesendirian. Namun cahaya ilahi dan berlimpah ini semakin dekat, bukan karena Anda kuat, tetapi karena Anda bertahan pada titik di mana banyak orang akan menyerah. Anda berbeda, Anda terpilih. Dan sekarang adalah waktu Anda untuk bersiap, tidak lagi untuk melawan, melainkan untuk menerima. Karena cobaan yang intens tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya Anda akan bersyukur karena tidak menyerah. Dan saat itulah Anda akan melihat semua bekas luka Anda dan menyadari bahwa setiap bekas luka itu adalah jembatan, jalan menuju keajaiban. Bangkitlah jiwa terpilih, karena hari-hari perjuangan Anda akan segera digantikan oleh babak baru kemuliaan dan kepenuhan. Jika video ini menyentuh hati Anda, maka inilah saatnya untuk bertindak. Suka video ini sebagai afirmasi kuat bahwa Anda menerima pesan ini dengan hati terbuka. Berlangganan saluran ini agar video berikutnya bisa menjadi jawaban atas doa Anda yang belum terucapkan, dan untuk menjadi bagian dari arus cahaya yang diterangi oleh Tuhan, semesta, dan Allah ini. Dan komentar 9 sekarang juga sebagai segel kesaksian bahwa Anda siap untuk memulai babak baru yang penuh berkah dan kemuliaan. Bagikan video ini dengan seseorang yang Anda tahu sedang mengalami cobaan sulit, karena pesan ini bisa menjadi cahaya yang menerangi hari orang tersebut. Ingat, Anda tidak sendiri. Jiwa-jiwa terpilih saling bertemu, dan ketika kita bersatu, energi kebangkitan menjadi kenyataan yang nyata. Sampai jumpa di video berikutnya.